Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di Accounting on Air episode ke-3. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aksan dari Divisi Media dan Komunikasi Hima Akuntansi periode 2023 dan 2024. Nah, sebelum itu kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih di episode ketiga kali ini. Boleh perkenalan dulu dong Bang? Oke, halo guys. Perkenalkan, namaku Kemal Aulia. Aku berasal dari angkatan 21, S1 Akuntansi FEB UNAN. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Oke, alhamdulillah baik ya. Lancar dan semoga dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi fun fact-nya kita sama-sama di angkatan 21 ya. Iya, kita sama-sama berjuang dari maba gitu kan, sekarang sudah di semester akhir gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan Kemal pas saat ini gitu di semester 7 ini, semester tua ya gitu. Mungkin boleh dijelasin gitu ke audiens ngapain aja sekarang gitu. Oke, untuk kesibukan aku saat sekarang ini, aku lagi skripsian nih guys. Lalu di samping skripsian, aku juga kerja dan aku juga ngajar sebagai asdos di FEB UNAN. Banyak juga ya, ada 3 job yang harus Oke. Mungkin di podcast kali ini kita bakal ngangkatin tema tentang working experience-nya dari Kemal ya, sebagai mahasiswa dan juga bekerja juga dan juga sebagai asistensi dosen. Nah, yang dimana itu kan banyak tuh fokusnya dan beda-beda gitu kan, dari akademik, non akademik dan juga dari profesinya gitu kan. Mungkin langsung aja untuk pertanyaannya kita santai aja. Oke. Mungkin ini terkait dari mahasiswa tua, pasti kan orang skripsi, ya kan? Betul. Yang terlintas di pikiran orang mahasiswa tua apa skripsi gitu kan. Betul. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit tentang topik dari penelitian yang Kemal angkatkan. Topik ya? Ya, topik aja. Jadi guys, aku sekarang lagi mengangkat skripsi dengan topik itu audit forensik dan audit keuangan negara. Jadi di sini aku membahas terkait dengan kasus korupsi di salah satu kementerian yang telah terjadi. Gitu. Oke, mungkin dari topiknya itu tentang audit forensik. Iya. Itu terkait dari kasus korupsi dari salah satu menteri yang pernah terjadi gitu ya. Oke, itu kan lumayan berat ya dari kasus itu ya. Betul. Dan harus juga kita melihat dari sisi dari historisnya, lalu juga kita harus melihat dari sisi akuntansinya juga. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan skripsi Kemal lumayan berat, dan gimana cara Kemal buat membagi waktu tentang dari skripsi, terus juga ada kerja juga sama menjadi asistensi dosen gitu. Oke, jadi gini, karena sekarang aku lagi skripsian dan aku juga nggak ada kelas lagi, jadi untuk akademis aku cuman skripsian aja gitu. Cara aku bagi waktu itu sebenarnya aku lebih sering di skripsi ya guys. Jadi mungkin dalam seminggu itu bisa 4 atau 5 kali, 4 atau 5 hari aku ngerjain skripsi. Lalu 2 hari untuk kerja sehari untuk kerja dan sehari lagi untuk asumsi gitu. Berarti itu udah terporsi masing-masing ya dari ini Kemal. Nah, kan itu sudah menjadi suatu habit dari Kemal. Kan itu harus dimulai dari nol dong, dari bawah. Nah, apa sih tantangan saat Kemal mau memulai dengan topik skripsi yang berat, lalu juga harus bekerja dan juga harus menjadi asistensi dosen? Oke, tantangan ya. Jadi kalau misalkan tantangannya itu pertama dari skripsi, sebenarnya ini kan topiknya adalah audit forensik dan audit keuangan negara gitu. Jadi tantangannya itu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik yang diangkatkan. Jadi topiknya ini saya meneliti dengan metodenya itu kualitatif dengan metode studi kasus. Lalu untuk membagi waktu ya, saya coba manajemen waktu saya di mana untuk dalam sehari itu kan 24 jam ya. Jadi setengah harinya saya pakai untuk skripsian. Untuk skripsian itu saya berusaha kalau dalam sehari itu ada progres yang terjadi gitu. Lalu sebagian waktu itu mungkin 1/4 hari lagi saya pakai untuk kerjaan saya gitu. Lalu untuk asdos itu karena saya cuma handle 1 kelas di semester ini,
apakah itu jadwalnya Selasa ya, jadi mungkin sehari aja gitu. Mungkin sebelum asosiasi mulai itu saya bakal pelajari sedikit modulnya gitu, kurang lebih seperti itu. Oh gitu, berarti lumayan produktif juga ya keseharian Kemal dari pagi sampai malam gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih kan Kemal itu sekarang juga kerja gitu kan. Nah, Iya. kalau boleh tahu kerjanya di mana dan posisinya sebagai apa? Aku sekarang lagi kerja di KP Dr. Andes Rinaldi Munaf. Saya sekarang lagi kerja sebagai junior auditor dan staff tax consultant. Jadi untuk job itu ada 2 ya. Untuk audit itu saya hanya di beberapa kasus. Jadi ini bukan yang annual. Lalu untuk di tax, karena di KP itu kan juga diperbolehkan untuk menghandle tax ya. Jadi itu kerjaan saya itu adalah menghandle administrasi SPT tiap bulannya gitu. Oke. Berarti itu juga emang sangat relate ya pekerjaan Kemal dengan jurusan kita gitu. Sebagai staff junior auditor dan juga sebagai staff pajaknya gitu. Mungkin boleh sih dari Kemal gitu kan banyak nih mungkin dari teman-teman yang nonton gini bertanya gitu, kalau jadi staff auditor ngapain sih, kalau jadi staff pajak itu ngapain? Nah mungkin boleh dijelasin job desk-nya ngapain aja gitu. Oke, jadi gini, untuk junior auditor, jadi kan itu di beberapa kasus. Untuk di kasus kemarin itu adalah audit dana kampanye pada pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin? Iya, betul. Jadi di pemilu kemarin itu karena kita sebagai junior itu adalah untuk mengerjakan working paper. Jadi saya itu ngerjainnya itu working paper. Lalu untuk apa? Untuk memeriksa kembali working paper. Di mana apakah yang kita periksa itu sudah sesuai dengan kriteria atau tidak gitu. Lalu untuk pajak ya? Iya, untuk yang teksnya gimana? Oke, jadi untuk pajak itu SPT ya. Jadi tergantung kaliannya juga nih. Tapi kalau per bulan itu biasanya di SPT PPN, SPT masa PPN. Lalu untuk per annualnya nanti SPT orang pribadi, 21 dan lain-lain. Oke. Nah, itu kan kalau boleh tahu Kemal mulai kerja dari kapan? Aku start kerja dari Oktober tahun kemarin. Oktober 2023. 23 ya? Jadi semester 6 gitu ya. Semester 6. Oke. Berarti kan ini menjadi experience pertama mungkin ya Kemal buat bekerja di suatu tempat gitu ya. Iya. Nah, untuk pertama kali memulai ada nggak hal-hal yang mungkin menurut Kemal itu menarik gitu atau seru dalam menjalankan job desk yang ada gitu? Jadi kalau menurutku ya hal-hal yang menarik itu karena kita di kuliah itu kan kita bahas teoritis, secara teoritisnya gimana. Kalau di kerjaan itu kita lebih ke praktek. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu kita kerjakan di situ. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau kita di perkuliahan kita cuma tahu bagaimana teorinya, sedangkan prakteknya di kerja itu. Nah, mungkin ya kalau untuk pajak itu karena sistemnya berubah-ubah tiap tahun, untuk malah tahun depan akan mengintegrasikan lagi kan jadi Cortex. Itu kita punya tantangan tersendiri nih untuk beradaptasi dengan sistem-sistem terbaru gitu, dengan untuk perpajakan ya gitu. Paling itu sih. Jadi kalau pajak kan kita emang harus terus update ya, Iya, tahunnya apakah ada regulasi yang berubah atau sistem yang baru. Baru gitu kan. Nah kan tadi Kemal ada nyinggung tentang pendidikan di jurusan kita itu kan lebih ke teoritis. Iya. Dan juga ya kan yang di kuliah itu kan lebih teoritis dan pada saat kerja itu lebih ke praktek. Nah, kan di kuliah kita dapatnya teoritis. Nah, itu bagaimana sih implementasinya? Apakah emang full kita dapatkan yang secara teoritis itu bisa kita terapkan di lapangan atau hanya beberapa saja yang bisa kita terapkan dan selebihnya itu kita lebih ke improvisasi diri gitu? Oke, untuk pertama ya, ini terkait dengan teks. Kalau teks itu, apa yang kita pelajari di kampus itu secara teoritis, kan hitung-hitungan ya. Nah, jadi dasar-dasar dari perhitungan itu kita akan coba praktekkan di perpajakan, di aplikasi perpajakan. Jadi gimana ya? Cara jelasinnya itu mungkin kita akan mencoba teori, menguji teori. Misalkan nanti di SPT lah, kita akan menghitung misalkan ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Itu kan kalau secara teoritis kan kita hitung ya berapa pajaknya gitu. Nah, kalau di praktiknya kita tinggal inputkan aja ke sistem, kurang lebih seperti itu.
Lalu kalau audit ya tergantung audit apanya kan. Iya. Itu program audit tergantung ke AP gitu. Oke. Berarti kan kalau misalkan kita kerja kita emang kebanyakan udah nggak ada yang manual ya, Iya. sudah otomatis tinggal kita input aja gitu. Ya, Nah, kurang lebih seperti itu. kan di kuliah ini kan kita manual nih, Hmm. dan di yang dikerja kita lebih ke prakteknya yang sudah lebih ke otomatis dan menggunakan komputer gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut Kemal sendiri ada nggak suatu skill khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa akuntansi untuk nanti supaya tidak terlalu gagap lah dalam bekerja di bidang seperti yang sedang dijalankan oleh saudara Kemal ini gitu. Ini skillnya bisa hard, bisa soft ya. Iya, bisa soft ya. Oke, pertama buat teman-teman di akuntansi itu tolonglah handal memakai Microsoft ya, bisa Excel, Word dan lain-lain gitu. Itu yang paling basic gitu Yang ya. paling basic itu sebenarnya Excel. Excel. Ya, jadi untuk perhitungan-perhitungan itu bisa bisa kita operasikan di Excel dan itu lebih mudah kan untuk Iya, benar. hasilnya. Lalu untuk untuk soft skill ya. Jadi soft skill itu teman-teman harus berpikir secara kritis. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti ada problem, itu teman-teman dapat memikirkannya secara kritis dan teman-teman bisa mencari bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah yang terjadi gitu. Jadi problem solving juga diperlukan. Oke. Nah, kan tadi juga udah cerita nih tentang skripsi Kemal itu juga dari kerjaan Kemal juga. Nah, aku mau nanya tentang asdos nih. Nah, tentang asdos nih menjadi asistensi dosen gitu kan. Nah, tantangan terbesar kalau kita mengajar kan beda tuh kan, seperti yang Kemal bilang kalau kita kerja itu kan praktek. Iya. Itu kan lebih teoritis, dan juga sebagai asistensi dosen yang harus mengajar mahasiswa gitu kan. Nah, itu ada nggak suatu tantangan yang Kemal rasakan ketika sedang atau mungkin baru-baru menjadi asdos gitu? Jadi kalau tantangan ya, sebenarnya tantangan itu saya pertama kali menjadi asdos itu di tahun kemarin, di semester kemarin. Ya. Tantangannya itu sebenarnya karena yang saya ajar tuh anak-anak baru waktu itu ya. Itu tantangannya lebih ke gimana cara membantu mereka memahami konsep yang diberikan oleh dosen gitu. Tahun semester kemarin itu saya mengampu kelas asistensi perpajakan, di mana materi yang dibahas itu ada dari PPH, PP21 sampai PPH Badan, lalu ada PPN gitu. Jadi bagaimana cara mereka memahami konsep itu yang menjadi tantangan seperti itu. Jadi kan kalau kita mengajar emang yang susah itu dari dasarnya, buat mengajarkan dasar itu kan emang susah gitu. Membantu mereka memahami konsep supaya nanti ke depannya mereka bisa mudah dengan materi-materi yang lain gitu kan. Oke. Nah, kan dari 3 job desk yang sudah Kemal jalani dari tahun lalu ya, mungkin spesifiknya dari semester lalu gitu kan. Iya. Itu pasti dong ada jenuh sedikit dan lain-lain gitu, atau mungkin capek atau gimana. Nah, gimana kalau dari Kemal sendiri untuk menjaga semangat Kemal supaya dalam tiga itu tetap produktif gitu. Oke. Jadi kan rasa jenuh itu pasti ada ya, San ya. Ya, benar. Untuk menghadapi rasa jenuh itu mungkin treatmentnya per masing-masing orang tuh berbeda gitu. Tapi kalau aku sendiri itu lebih kalau misalkan emang lagi capek atau jenuh dan misalkan lagi skripsian ya. Iya. Skripsian kan pasti biasanya kalau nulis latar belakang itu kan pasti mumet bab 1. Iya, Kalau iya. ngespak pasti udah males gitu. Iya, benar. Itu yang dirasain anak akhir ya. Itu Jadi fun fact-nya. solusinya itu tidur. Kalau aku tidur ya. Jadi dengan tidur tuh mungkin tidurnya bukan tidur yang ada tipikal orang tidur yang mati tidurnya kan. Iya, Nah, mungkin iya. aku lebih ke nap gitu. Oh, nap. Power Berarti tidur bentar. Tutup mata aja Tutup gitu. mata. Atau misalkan main game gitu. Misalkan agak main satu pertandingan atau beberapa pertandingan, Oh, tapi iya. satu pertandingan cukup deh. Jadi itu bisa menangkal rasa jenuh gitu. Lalu kalau misalkan menghilangkan rasa jenuh dalam kerjaan, kalau kerjaan rasanya kita nggak bisa jenuh ya. Soalnya kerjaan gimana pun kita jenuh itu harus tetap selesai. Iya. Jadi boleh kita jenuh tapi harus segera bisa mengatasinya gitu. Dengan cara yang sama
nggak tidur ya, mungkin bisa main games Kalau jenuh. kerja tidur hilang dong. Iya, hilang dong. Gitu. Paling apa lagi asdos ya? Iya, tentang asdosnya gitu. Kalau asdos jenuhnya paling gini sih. Aku pernah ngerasain experience itu kalau asdos kan aku pengen kampus ya, pengen ketemu langsung sama teman-teman. Tapi mungkin dari teman-temannya itu pengennya online gitu. Oh. Iya. Jadi untuk mengatasi jenuh tersebut ya kita cobalah sebisa mungkin beradaptasi ketika kita asli secara online gitu. Gimana caranya agar kelas itu dapat berjalan seasik mungkin. Ya. Meskipun bagi kita asik kan, tapi bagi teman-teman belum gitu asik Iya. kan ya. Tapi kita usahakan lah seperti itu. Kurang lebih seperti Ini buat teman-teman yang nonton nih yang asdosnya sama Bang Kemal, tolong ini udah sibuk jadi jangan ditambah-tambah. itu. Ya. Buat teman-teman yang asli sama aku, tolong ya offline ya. Karena ini udah semangat banget nih harus ke kampus. Iya. Karena dengan bertemu dengan teman-teman bisa menambah semangat gitu kan. Tapi Iya. kalau virtual kan agak ya Agak gimana gimana. gitu, kita tahu kan. Karena kita kan juga pernah itu ya jadi mahasiswa Iya, yang virtual. Jadi virtual. ngerasa jenuh banget sebenarnya kelas Lagi offline sampai itu. tidur. Apalagi dulu kelas sempat tidur soalnya. Kelas sempat tidur. Iya. Jadi kayak gitu cara ngatasinnya. Itu ya teman-teman yang asus ya. Tolong teman-teman yang asdos sama Bang Kemal jangan suka online. Nih, jangan suka. Oke. Oke, mungkin dari apa ya? Dari semua yang sudah Kemal ceritain tentang job Kemal yang sedang dijalani sekarang, apa sih yang bisa diambil sebagai pengalaman berharga buat kedepannya? Oke, pengalaman berharga ya. Iya. Sebenarnya ini pekerjaan itu ya, saya bisa mencapai di titik kayak gini itu merupakan pengalaman yang berharga gitu. Jadi gimana tadi? Sorry, Iya. boleh diulang? Kalau misalkan dari pengalaman tadi itu tuh hal berharga apa yang Kemal dapatkan untuk mungkin untuk karir kedepannya? Oh iyalah, kalau hal yang berharga yang pertama itu saya sih berasumsi bahwasannya ketika saya lulus nanti saya bukan fresh grad, karena saya sudah hitungannya sudah kerja gitu. Jadi semoga lah bisa menunjang gitu. Apa pengalaman saya itu dapat menunjang untuk pekerjaan, dan ini berdampak ke peluang pekerjaan saya. Semoga aja ke depannya peluang saya diterima di kerja ya, di tempat kerja yang lain yang baru itu dapat meningkat gitu sih. Amin. Oke, kita doakan sama-sama buat Bang Kemal yang sudah merintis dari kuliah dengan job yang sangat banyak gitu, yang dan juga pasti punya masa depan yang sudah di planning dari sekarang. Gitu. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal working experience kan Kemal sebagai mahasiswa juga dong sekarang gitu kan, yang sedang skripsian. Nah, pasti teman-teman nanya nih, itu kan gimana sih caranya buat bisa produktif dalam kerja sambil kuliah gitu, atau ada teman-teman yang mungkin nanya gitu, susah nggak sih, atau dia nanya ke diri dia, kalau aku ngambil job ini sambil kuliah apakah aku bisa atau enggak gitu. Nah, mungkin boleh minta sedikit sarannya dari Kemal buat teman-teman yang mungkin berpikiran seperti itu. Oke, ini buat Gen Z ya. Ya, Jadi, benar. Gen Z buat ya, Gen Z pas ya. banget. Jangan Gen Z. apa-apa ngeluh. Jadi gimana ya? Kalau kalian merasa bingung apakah perlu mengambil satu job atau tidak, itu saya rasa teman-teman harus bisa mulai berpikir untuk bisa memanajemen waktu gitu. Jadi coba teman-teman pikirkan terlebih dahulu apa dampak positif dan dampak negatif. Jika teman-teman sudah kalkulasikan dan ternyata dampak positifnya itu lebih baik, ambillah jobnya gitu. Ya, Mumpung ini pengalaman ya, jadi portofolio teman-teman naik, dan teman-teman selama kuliah itu nggak cuman belajar gitu, karena sejatinya di kuliah ini ada dua hal ya, ada akademis dan non akademis. Meskipun lulus itu wajib ya, tapi bukan berarti kita hanya fokus di satu hal tersebut gitu. Jadi silakan teman-teman explore diri teman-teman di hal-hal lain gitu di luar akademis. Oke. Juga mungkin untuk kita sebagai mahasiswa yang bekerja, jangan pernah mikirin besaran gaji, bener ya? Betul. Jangan ngeluh gitu Jangan aja. ngeluh. Pokoknya apa yang ada, kesempatan yang ada kita ambil saja. Iya. Buat pengalaman kita, Ambil buat aja. kedepannya, ambil aja. Dicoba aja. Dicoba aja dulu. Coba aja semuanya. Jadi kalau overthinking itu kan biasanya ya teman-teman kita tuh kan overthinking Iya, ya. benar. Apakah nanti bakal bisa apa enggak ya? Nah, Gitu. iya itu dia. Masalahnya teman-teman kalau nggak dicoba nggak bakal bisa. Ini
itu aja Yang masalah. penting kita coba dulu Iya. apa yang terjadi ya itu masalah nanti. Anggaplah itu sebagai pengalaman hidup. Nah, iya. Dan itu proses pendewasaan diri. Nah, oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini kayak sedikit apa ya? Pertanyaan yang mungkin sedikit bagi sekian orang sedikit serius gitu. Apa rencana Kemal nanti setelah lulus dari akuntansi? Ini rencana secara universal apa gimana? Secara Yang lebih besarnya mungkin atau kalau yang buat lebih jangka dekat. mungkin kalau sekarang nih mikirnya ke jangka dekat ya, ke audiens kita gitu. Kalau rencanaku di jangka waktu terdekat ya rencananya pingin coba cari job di Jakarta ya setelah lulus gitu. Karena biasanya ya orang-orang ke Jakarta gitu Iya, untuk mengadu nasib. Jadi aku rasa itu sih yang jangka terdekatnya gitu. Kalau mau jangka panjangnya nanti off air aja. Off air aja karena itu sedikit sensitif mungkin ya, sensitif Iya. gitu. Nanti ketahuan sama orang. Ya. Iya benar. Kalau planning Kemal kan mau ngadu nasib nih di Jakarta. Iya, tapi sebagai apanya? Sebagai apanya gitu. Nah, itu yang dipertanyakan. Iya. Jadi saya pengen ngelanjutin karir sebagai junior auditor. Keren. Ya, jadi apa? Saya rasa saya ini lebih passionnya di audit. Jadi Gitu, iya. Jadi kayaknya bakal ke situ deh. Bakal ke audit. Oke. Jadi kita doakan buat teman kita ini, abang kita juga, adik kita, Amin. supaya dia bisa mengadu nasib nantinya setelah wisuda lulus nanti, dan juga semoga lulusnya juga tepat waktu Iya. seperti target yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita ini, ada nggak sedikit closing statement dari Kemal buat yang nonton? Ada dong. Yuk boleh silakan. Oke. Jadi teman-teman buat yang masih kuliah sekarang, pertama itu teman-teman stop males kuliah gitu. Kalau teman-teman sekarang masih semester 1 atau 3 dan teman-teman berpikiran bahwasannya itu masih bisa disepelekan, ya teman-teman stop pemikiran seperti itu. Karena apa? Untuk akademis itu teman-teman kalau bisa pertahankan indeks akademi teman-teman dari semester 1 gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya berpikir bahwasannya semester 1 sampai 3 itu untuk senang-senang, itu pemikiran yang salah besar gitu. Jadi cobalah berpikir untuk jangka panjang, jangan teman-teman terlena dengan aktivitas yang ada di kampus. Kalau seperti itu. Oke. Jadi kita jangan stuck di sana aja Iya. gitu. Pikirin ke depan. Iya, mungkin kayak maba nih mikirnya semester 1 2 nih masih dasar, dengar-dengar kan Iya. masih nyantai nih, ntar aja gitu. Jangan. Carilah Cari. kegiatan lain gitu, kan Karena banyak. Semester 1 2 itu kan menentukan kita ke depannya. Betul. Gitu. Karena itu kayak lebih ke karakter kita, pembentukannya segala macam pendewasaan. Oke. Jangan males lah. Jangan males pokoknya. Oke, makasih Kemal udah mau datang ke sini buat sharing-sharing sama kami dan juga sama audiens yang ada gitu. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Terakhir jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channelnya Hima Akuntansi Yunan. Dan terakhir sampai jumpa di Accounting on Air episode selanjutnya. Dadah. Dadah.